orang yang ikhlas bekerja, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia, maka tidak akan pernah terlepas kehidupan dunia itu dari tuntunan kehidupan, dari tuntunan kebutuhan, baik itu bersifat sandang, pangan, papan, kendaraan, maupun kebutuhan pelengkap lainnya. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rezeki langsung blek dari langit begitu saja. Walaupun bagi Allah sangat mampu, tetapi Allah Maha Pemberi rezeki, mewajibkan manusia untuk berikhtiar dalam rangka menjemput rezeki tersebut, dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan pentingnya kita berikhtiar, akan pentingnya kita bekerja. Wa qul i'malu, dan hendaklah kalian bekerja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat dari pekerjaan kalian. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Rasulullah SAW juga memuliakan orang yang memperoleh makanan dari hasil jerih payahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairum min an ya'kula min amal yadihi." Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik daripada usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amal yadihi, maka beliau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Dan ia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Bahkan bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan pelakunya, akan mengantarkan orang yang bekerja tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kita bekerja adalah yang pertama, bekerja merupakan satu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Talabul halali faridatun ba'dal faridah." Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang wajib, sesudah menunaikan yang fardu seperti salat, zakat, saum dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi. Kemudian yang kedua, bekerja itu merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang soleh. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW, beliau ini adalah pedagang yang gigih dalam usahanya. Untuk apa beliau berdagang? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita lihat Nabiullah Daud alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka beliau itu memperoleh makanan dari hasil usaha tangannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita pun melihat Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau ini adalah kana najjara, beliau ini adalah bekerja sebagai tukang kayu. Kita lihat bagaimana orang-orang soleh setelah itu. Kita lihat ada seorang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau ini biasa melakukan satu aktivitas pekerjaan, yaitu selalu mengekspor barang dari Khurasan ke kota Mekah. Ketika beliau ditanya tentang aktivitas yang beliau lakukan, apa jawab beliau? Sungguh aku melakukan semuanya ini, bekerja, berdagang, melakukan ekspor seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjaga wajahku agar aku tidak meminta-minta kepada orang lain, dan memuliakan kehormatanku sehingga aku tidak menjadi beban buat orang lain, dan dengan kekayaan yang aku miliki bisa aku gunakan untuk mendekatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendengarkan itu, Fudail bin Iyad mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan bekerja itu adalah bahwa orang yang ikhlas bekerja,
dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man amsaka lan min amal yadih. Siapa yang sore hari dalam duduk kelelahan setelah dia bekerja di siang hari untuk menutupi kebutuhannya, untuk menutupi segala kebutuhan diri dan keluarganya, amsa maghfuran lahu, maka sore hari dia dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ampunan yang Allah berikan bagi orang yang bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan giat, dikuatkan di dalam hadis lain, hadis riwayat Imam At-Tabrani, inna minadz-dzunubi ladzunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa, la tukaffiruha as-salatu wala siyamu wala al-hajj wala umrah, tidak akan bisa dihapus dengan salat, dengan saum, dengan haji, dengan umrah. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tukaffiruha, dengan apa bisa diampuni dosa-dosa tersebut? Qala al-humum fi talabir rizqi, semangat dalam mencari rizki. Kemudian yang keempat adalah keutamaan kita bekerja. Seorang mukmin yang bekerja dengan giat, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kecintaan yang paling utama, tidak ada kecintaan yang paling afdal kecuali kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka apapun yang dia minta akan diberikan. Kemudian Allah pun akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Innallaha yuhibbul mu'minul muhtarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Kemudian yang kelima, ternyata dengan seseorang bekerja dengan giat, bekerja dengan ikhlas, maka pekerjaan tersebut akan menjauhkan dia dari api neraka. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis, suatu waktu Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, ketika itu Rasulullah SAW baru saja kembali dari perang Tabuk. Kemudian beliau bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, karena ketika itu melihat tangannya melepuh, kemudian badannya hitam karena diterpa sengatan matahari. Maka Rasul bertanya, kenapa tanganmu sampai seperti itu? Maka jawab Sa'ad bin Mu'ad, kata beliau, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad bin Mu'ad, kemudian menciumnya, dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang keenam, ketika kita bekerja dengan usaha yang halal, maka lebih baik dan lebih mulia daripada kita meminta-minta. Sungguh jika ada seorang dari kalian mengambil tali, lalu dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian dijual kayu bakar tersebut, lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Namanya meminta-minta, kadang diberi, kadang juga ditolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau kagum kepada seorang pemuda, maka Umar akan bertanya, apakah pemuda ini punya pekerjaan? Jika orang tersebut menjawab tidak punya, maka ia akan berkata, telah jatuh satu derajat anak muda ini dari mataku. Ini pentingnya pekerjaan. Kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki atau suami yang bekerja, disejajarkan kedudukannya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersusah payah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah, seorang laki-laki dia menjadi suami, menjadi kepala keluarga yang salah satu tugasnya adalah untuk mencari nafkah bagi keluarganya tersebut. Maka tidak mungkin lagi bagi orang yang sudah menikah, seorang laki-laki yang sudah menikah, dia sebagai kepala keluarga, maka menggantungkan pendapatannya dari pemberian orang tuanya. Karena dia sudah punya tanggung jawab buat istrinya. Maka sebagai imbalan bagi seorang laki-laki yang bekerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka Allah menyamakan, Rasul menyamakan orang yang sedang bekerja tersebut seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan ketika kita bekerja, dan bekerja itu dilakukan dengan ikhlas, dengan giat, sesuai dengan aturan yang ada. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, bekerja seperti apa? Atau bekerja yang bagaimana yang akan mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya adalah bukan masalah jenis pekerjaannya. Pekerjaannya apapun silahkan saja. Selama pekerjaan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka insya Allah akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bekerja, maka hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama,
Hendaklah dia bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia penuhi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian ketika dia bekerja, jangan lupa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika memulai pekerjaan, termasuk juga ketika di akhir pekerjaan. Ketika dia bekerja, jangan sampai pekerjaan melalaikan dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah jangan sampai melalaikan ibadah. Ketika kita sedang bekerja, waktu azan berkumandang, maka yang harus kita lakukan adalah segera kita mengakhiri pekerjaan. Untuk apa? Untuk segera melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah orang yang bekerja, bekerjalah dengan itqan, yaitu sungguh-sungguh dan orang tersebut tekun atau secara profesional. Dikatakan seorang ibadah itu dengan itqan, yang pertama adalah ketika dia bekerja secara cerdas, dia memiliki ilmu dan keahlian yang dia miliki tersebut kaitan dengan pekerjaannya. Dan dia selalu meningkatkan kapasitas keilmuannya kaitan dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Kemudian juga bekerja dengan tuntas, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh orang yang menyuruhnya, sesuai dengan amanah yang telah diembankan kepadanya. Makanya betul kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai jika ada seorang hamba yang bekerja, kemudian ia bekerja dan pekerjaannya itu dikerjakan dengan sempurna. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh setiap pekerja adalah hendaklah dia bersifat jujur dan amanah dalam pekerjaan. Memang kalau kita berbicara tentang bekerja itu memang prinsipnya adalah hendaklah dia jujur. Karena ini bagian dari amanah. Yang namanya amanah akan diminta pertanggungjawabannya, baik di hadapan manusia ataupun nanti kelak di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia harus menjaga adab dan etika dalam bekerja. Di antaranya contoh saja, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, tidak melakukan kecurangan, bersikap objektif dalam memberikan penilaian, dan berbagai macam bentuk sifat jujur yang lainnya yang perlu diperhatikan. Makanya betul kata Rasulullah SAW, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur kemudian juga dapat dipercaya. Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, kelak di surga dia akan disandingkan bersama para nabi, akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan oleh orang yang bekerja itu adalah hendaklah dia tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Prinsip syariat yang tidak dilanggar itu ada dua. Satu kaitan dengan zat atau substansi dari pekerjaan tersebut. Seperti contohnya menjual atau memproduksi barang yang dilarang, maka itu dilarang. Atau menyebarluaskan kemungkaran, contohnya pornografi, mengandung unsur riba, judi, gharar, penipuan dan lain sebagainya. Ini secara substansi memang pekerjaan ini dilarang. Tetapi prinsip syariah yang kedua yang harus dijaga juga adalah dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan tersebut. Contoh adalah tindakan riswah, saling suap, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa pembatas yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Kemudian dalam konteks pekerjaan, seandainya dalam pekerjaan tersebut ada sesuatu hal yang samar, sesuatu hal yang ragu atau disebut dengan syubhat, yaitu antara halal dan haram, maka diperintahkan kita untuk berhati-hati. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihatun, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Apa kata Rasulullah? Famanittaqas syubhati faqad istabra alidini wa irdi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kaitan dengan syubhat, maka dia sudah telah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Tetapi barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja itu adalah hendaklah dia menjadi orang yang bekerja itu menjaga etika sebagai seorang muslim.
Bekerja itu harus memperhatikan etika, adab, tata kroma, kesopanan, ada berbicara, ada berpakaian, ada bergaul, makan, minum dan lain sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah hendaklah dia selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah. Tentu dalam pekerjaan kita akan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Dan salah satu yang kita berinteraksi adalah seorang mukmin. Maka jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru akan menjauhkan kita kaitan dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah. Jangan sampai menimbulkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Justru sebaliknya, pekerjaan itu harusnya menjadikan sarana kita untuk berta'awun alal birri wat taqwa. Kita saling berkolaborasi dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tentu ini adalah satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa keutamaan seorang mukmin yang ikhlas dan giat dalam bekerja, dalam mencari nafkah harta yang halal, dan beberapa prinsip yang perlu dipenuhi oleh setiap muslim ketika bekerja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, serta pekerjaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menjauhkan kita dari api neraka dan sebagai sarana upaya kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.